sudah masuk pada hari Selasa ya, dan sudah diinfokan berkenaan dengan tugas Bapak Ibu. Nah, sekarang memang tugas saya di sini mendampingi Bapak Ibu untuk menyelesaikan yang sudah dilakukan pada hari Selasa kemarin. Jadi kita khusus berkenaan dengan menyusun RPS. Saya yakin betul Bapak Ibu sudah membuat RPS karena Bapak Ibu sebagai dosen. Mungkin kalau sebagai dosen tidak menyusun RPS. Ya, benar nggak? Betul. Nah, makanya itu. Nah, kita juga termasuk saya tidak bisa memaksakan RPS yang ada di sini. Ya, walaupun kami juga punya RPS yang khusus digunakan di lingkungan kami, tapi juga kami tidak bisa mewajibkan Bapak Ibu untuk sama persis dengan apa yang sudah kami miliki. Paling tidak Bapak Ibu sesuai dengan amanat yang ada di SNDikT. Itu pantonan paling tidak sesuai dengan amanat di SNDikT ya. Ada berapa? Ada 9 unsur ya. Ada 9 unsur yang harus Bapak Ibu penuhi. Kemarin sudah disampaikan sebetulnya. Unsur-unsurnya itu paling tidak itu saja, karena itu yang wajib. Berarti yang namanya wajib kalau tidak ada berarti apa hukumnya kan gitu. Berarti yang lainnya sunah-sunah saja. Nah ini ya paling tidak ini ya, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Walaupun edisi yang terbaru juga sudah ada. Paling tidak ada identitas, ada CPL. CPL dari mana Bapak Ibu perolehnya? Tidak ada ibu-ibu di sini. CPL, capaian lulusan. Nanti ada CPL. Halo? CPL? Halo? Ya. Ya. Ada Pak. Ya. CPL diperoleh dari mana? Dari yang SNDikT itu ya Pak ya? Itu Pak. Oke ya, SNDikT. Tinggal turunkan saja. Jangan di SNDikT itu ada berapa? Kita buka SNDikT-nya. SNDikT mana ya? Ini kan di bawahnya ada capaian lulusan ya, baik dalam sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, apakah pertanyaannya, apakah dalam merumuskan CPL dalam aspek sikap itu seluruh aspek ini harus terpenuhi atau tidak? Tidak Pak. Disesuaikan dengan ini. Nah, ya. Jadi jangan mentang-mentang di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semuanya ya bagus sih, 10-10-nya berarti ideal begitu. Tapi apakah mungkin dalam waktu yang singkat, pertemuan itu kan rata-rata 16 ya, 16 kali pertemuan sesuai dengan undang-undangan yang ada, itu juga kan gitu ya. Maka sesuaikannya dengan bahasa yang ada di sini itu kan di unsur-unsur ini CPL yang dibebankan pada mata kuliah kan, ini penegasannya di sini. CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Terus pertanyaannya, siapa yang menyesuaikan CPL ini pada mata kuliah? Program studi. Oke. Yang memberi masukannya siapa? Dari dosen-dosen. Dari dosen yang ditetapkan karena itu hasil musyawarah antar berbagai bidang studi atau mata kuliah kan gitu. Program studi atau jurusan itu hanya mengesahkan saja. Wah kan ini. Artinya kan tetap saja
masukan dari Bapak Ibu sebagai pelaku dari atau pelaksana dari mata kuliah tersebut. Gitu ya. Terus kemampuan akhir, siapa yang membuat penyusun kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL? Berarti apa bedanya poin 2 dengan poin 3? Nah, ini kita ini aja. Apa bedanya poin 2 dengan poin 3? Nah, ngobrol diskusi. Ngobrol. Iya. Capaian akhir itu lebih ke kuantifikasinya ya nanti. Ya, baca teks secara keseluruhan. Ya. Kalau nomor 2 sama 3 Pak ya? Ya, pertama capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Berarti kalau ini mungkin yang ini lebih kepada dosen-dosen yang sudah ditentukan. Tapi kalau yang nomor 3 itu kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap-tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran. Jadi dosen mata kuliah itu sendiri yang merencanakan apa yang harus dipersiapkan terhadap pembelajaran yang akan dicapai dari mata kuliahnya itu, Pak. Keseluruhan ini semuanya dosen yang buat, Pak. Nah, bedanya nomor 2 dengan nomor 3 apa? Kita buka teks aslinya ya, sesuai undang-undangnya apakah begitu atau bukan. Ini kan bisa jadi jadi belajar di SMA begitu saja, Bapak Ibu. Mana? Nah, kenapa jadi sekali lagi Pak? Nah, mantap. Begini? Udah Pak. Nomor 2 ya. Ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersamaan dengan dalam kelompok keahlian. Nah, ada kata apa yang membedakan poin B dengan poin C? Jadi sebelum Bapak Ibu menyusun RPS harus paham dulu tahapan-tahapan unsur ini supaya nanti bisa membedakan kemampuan. Capaian Kemampuan. Ini Kemampuan akhir. tahap pembelajarannya ya. Jadi setiap Bapak Ibu ngajar kan berarti kan ada materi yang akan disampaikan. Ya. Nah, kemampuan yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran atau pada materi-materi itu harus menunjang terhadap CPL ini yang sudah disusun. Termasuk di dalamnya dalam menyusun materi-materi itu. Jangan sampai begini, Bapak Ibu menyusun CPL misalkan tentang apa contohnya? Saya buka CPL ya. Tentang CPL dalam hal sikap misalkan saya ngajar PAI lah ya, ngajar PAI SKI. SPI Sejarah Peradaban Islam. Jadi CPL dalam sikapnya saya selalu mencantumkan berperan sebagai warga negara dan bangsa yang cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Satu saja misalkan itu dalam sikap. Itu kan CPL-nya. Nah, makanya poin C, saya harus menentukan materi apa yang ada kaitannya untuk menunjang atau memenuhi terhadap CPL dalam konteks sikap tadi. Cinta tanah air atau nasionalisme terhadap bangsa. Nah, Bapak Ibu harus menyusun materinya apa? Kalau SKI pasti banyak, karena saya ngajar SKI kebetulan. Ya. Nah, cinta nasionalisme itu kan gitu ya. Nah itu. Nah, kenapa menyusun materi itu? Nah, barulah kita tuangkan dalam bentuk rencana
terakhir setelah materi itu disampaikan. Misalkan siswa mampu menganalisis perkembangan Bani Umayyah yang dikontekstualisasikan dalam keindonesiaan, kan gitu. Harus, karena kemampuannya menganalisa, maka nanti berimplikasi pada hal-hal lain. Supaya mampu menganalisa, maka metode pembelajarannya ya harus bagaimana? Untuk menunjang atau untuk mencapai bahwa mahasiswa itu mampu menganalisis konteks Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah dalam hubungannya dengan kondisi bangsa, supaya memunculkan cinta tanah air. Maka model pembelajarannya harus seperti apa? Kan di sini ada ya poin E itu. Nah ini. Ya, model pembelajaran sih bagaimana? Nah, apakah waktu nanti yang F ya? Apakah waktu yang disediakan sudah cukup atau tidak? Nah, maka kita harus berpikir ulang. Cukup. Tidak cukup nih waktunya. Nah, di pembelajaran perguruan tinggi itu kan ada tingkat, ada pendekatan lain. Jadi ada tatap muka kelas kan gitu ya. Ada tugas struktur, ada tugas mandiri. Kalau kita selalu berpikir bahwa pembelajaran itu bisa tuntas di kelas, saya pikir tidak, susah. Karena waktunya terbatas. 2 SKS paling 2 kali 50 menit gitu ya. Hanya 100 menit, hanya 2 jam kurang. Maka ketika kita mengajukan dalam poin C itu bahwa mahasiswa harus menganalisis sehingga bisa mengkontekstualisasikan hanya dalam waktu 2 jam itu. Nah, makanya kita tunjang dalam tugas mandiri misalkan. Jadi mahasiswa sebelum datang ke kelas dia harus mencari jurnal berkenaan dengan Bani Umayyah. Dia mau buat jurnal dulu atau mau distrukturkan boleh, mau dikelompokkan boleh. Sehingga dia sebelumnya sudah memiliki pengetahuan tentang Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah. Sehingga di kelas hanya sekedar dalam waktu 2 jam dalam waktu 2 jam kurang lah, atau 2 SKS inilah kira-kira gitu. 2 SKS itu bisa terpenuhi karena targetannya hanya menganalisa saja. Kan gitu. Bahan-bahannya mereka sudah peroleh sebelumnya. Jadi nanti tuangkan. Nah, maksud saya adalah saya ingin menyampaikan begini. Poin-poin ini yang tercantum dalam unsur-unsur ini saya hanya mengulang apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Artinya ada keterkaitan antara poin sebelumnya dengan poin yang berikutnya. Jadi tidak berbentuk parsial. Jadi itu masing-masing lah mun bahasa kerennya mah. Karena orang lihat saya Jawa Barat semua gitu ya. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan. Oke. Kayak gitu ya. Nah, saya hanya mengulas sedikit. Nah, sini karena kan 30. Oke, diterjemahkan bahasa Inggris. Nah, karena tugasnya melanjutkan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan sebelumnya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah selesai kerjaannya yang sudah selesai. Kalau mau diperlihatkan boleh, kalaupun mau menuntaskan, memang targetan sekarang itu menyelesaikan. Sebab minggu depan itu Bapak Ibu sudah harus tuntas. Gitu. Jadi tidak ada istilah minggu depan, Pak belum selesai, tidak ada. Jadi sekarang harus diselesaikan. Jadi saya hanya melihat Bapak Ibu saja mengerjakan. Gitu. Kalau yang belum selesai, kalau yang sudah selesai berarti alhamdulillah. Begitu? Ada yang ingin disampaikan, Bang? Ya, saya Pak. Boleh. Kemarin pas pemateri sebelumnya, karena memang awalnya kita berpindah room kemarin,
Jadi tugas kita itu kemarin itu hanya menyelesaikan beberapa poin yang terkait tentang 4 poin itu ya Pak. Pertama profil lulusan, kemudian CPL, CPMK dan apa kemarin itu. Nah itu yang akan kita presentasikan terkait tentang itu. Jadi mungkin kalau keseluruhannya kita memang punya RPS Pak, tapi kita ingin mengikuti jalur yang sudah disampaikan oleh pemateri kemarin, makanya kita mengerjakan beberapa poin-poin itu sehingga nanti begitu selesai pelatihan itu memang targetnya memang selesai RPS-nya Pak. Nah, tapi untuk sementara ini mungkin dari kita itu secara keseluruhan mungkin belum selesai Pak, RPS secara utuhnya. Tapi mungkin tugas-tugas yang kemarin dikerjakan insya Allah mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini sudah mengerjakan insya Allah Pak. Ya, percaya saya karena dosen tadi juga kan gitu. Ya artinya maksud saya kita manfaatkan kegiatan hari ini untuk mengerjakan apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan gitu kan kira-kira. Ya, Pak. Ya, siap Pak. Bahasa kerennya tuh lebar waktu lamun tidak mengerjakan naon gitu. Ya, Pak kan lebar waktu. Ya Pak. Ya. Ini mungkin dari saya dulu Pak ya, mungkin yang kemarin yang bisa saya tampilkan terkait tentang ini materi dari kemarin itu, sambil nanti bisa mungkin Bapak bisa mengkoreksi dari apa yang sudah kami buat gitu. Itu Pak. Tentunya nanti ada jadwal khusus ya Bapak Ibu untuk mereview sebetulnya. Iya Pak. Jadwal khusus untuk mereview. Nah, target sekarang itu Bapak Ibu itu mengerjakan, jika nanti ada yang ingin disampaikan, nah baru bekerja sambil berdiskusi begitu. Oh gitu Pak. Khawatir nanti pas ketika bekerja ada sesuatu yang harus ditanyakan. Nah ini momentumnya. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau menampilkan ini ya silahkan saja. Oh iya. Siap. Bisa jadi kalau di review hari ini meringankan tugas untuk selanjutnya nggak apa-apa. Ya Pak. Jadi sedikit-sedikit. Ya ini Pak, apa sudah terlihat Pak? Belum. Aduh. Belum ya. Nggak tahu di yang lain, kalau saya belum. Siapa? Mungkin diganti PDF-nya. Ini Pak, kelihatan nggak Pak? Kelihatannya desktop saja. Oh bisa. Di close dulu aja Pak. Masih. Siap. Nah. Sudah Pak? Ya, baik Pak. Jadi seperti ini yang kami bisa pahami Pak dari dari yang dipaparkan kemarin, termasuk tadi menyambung dari apa yang Bapak sambung itu. Pertama itu kan kita harus melihat 4 poin ini yang kemarin itu. Pertama dari mata kuliah, misalnya saya memegang mata kuliah ilmu tafsir Pak. Nah jadi pertama itu adalah PL, profil lulusan, kemudian CPL-nya, ada CPMK-nya, kemudian ada CPP-nya. Nah, jadi gambarannya di bawah itu yang ada di unsur RPS itu yang kami gambarkan itu pertama adalah bagaimana deskripsi daripada mata kuliah itu. Nah, deskripsi dari mata kuliah itu misalnya di sini yang ada di layar ini bahwa mata kuliah ini belajar tentang ilmu yang diperlukan untuk bagaimana memahami Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Jadi mahasiswa belajar tentang konsep dasarnya, konsep dasar ilmu tafsir, metode tafsir, kemudian corak tafsir, aliran tafsir dan lain sebagainya. Nah dari sana nanti akan kelihatan misalnya dari yang akan ingin dicapai oleh
mata kuliah ini adalah bagaimana seorang mahasiswa yang belajar ilmu tafsir itu nanti di PL-nya itu profil lulusannya dia akan menjadi mufasir pemula, belum menjadi mufasir Pak, tapi masih mufasir pemula. Nah, setelah karena PL-nya sudah ada, maka yang terbaca itu adalah bagaimana PL dan CPL ini, baik itu dari Poredinya akan terbangun 4 sikap yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Itu ada sikap, ada pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Jadi kalau yang ideal itu kan kalau yang merujuk kepada apa yang disebar di mata kuliah yang dari Kemenak itu kan dari SKL dan CPL, S1 PTKI dan PA Fakultas Agama Islam itu ini yang terlihat seperti ini Pak. Jadi bisa dilihat bahwa hal ini akan melahirkan 4 sikap. Pertama sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan umum, dan itu keterampilan khusus. Nah, yang dipilih di dalam tafsir itu tentu dari sikapnya. Dia bisa bertakwa kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius. Itu S1 kalau di atas di anaknya itu petunjuknya. Kemudian ada menginternisasi norma dan etika akademik dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada di S8. Kemudian pengetahuan, bagaimana pengetahuan ini seorang mahasiswa itu bisa menguasai pengetahuan dasar tentang keislaman. Ya, tentu sebagai seorang mufasir pemula dia harus tahu keislaman dasar, yang nanti keislaman dasar ini dia bisa merangkul masyarakat, sehingga hadirnya agama itu adalah hadirnya rahmatan lil alamin gitu Pak. Ya, itu di P5 kalau nggak salah. Kemudian menguasai pengetahuan langkah-langkah integrasi keilmuan agama, baik itu sainsnya, paradigma keilmuannya, ada di P6. Kemudian ada keterampilan umum. Nah, kalau keterampilan umum ini karena sebagai seorang mufasir tentu tidak hanya dia paham terkait itu, tapi dia harus punya basically terkait tentang keilmuan atau hafalan. Nah, ini kita masukkan menjadi mampu menghafal dan memahami isi kandungan Al-Quran minimal juz 30 gitu kan. Nah, itu ada di keterampilan umum di nomor 14. Nah, ini ada satu. Kemudian keterampilan khusus Pak. Keterampilan khusus itu dia mampu menghafal dan memahami kandungan ayat Al-Quran dan hukum Islam dan hukum-hukum yang berkaitan tentang ekonomi syariah dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa kita yang bisa dilahirkan dari PL dan CPL prodi itu atau hasil dari PL tadi. Kemudian nanti setelah itu CPL dan CMK-nya bagaimana? Karena tadi itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu tafsir. Ini kan masih nyambung Pak ya terkait ini, maka P5, P6, S1 itu ada. Kemudian bagaimana mahasiswa itu mampu menjelaskan metode tafsir, karena PL kita adalah mufasir pemula. Kemudian nanti mampu menghafal ayat itu. Nah, itu sama Pak ya. Kemudian yang keempat itu mahasiswa mampu memahami tentang syarat adab mufasir. Tentu ini adalah basic sekali kalau ingin menjadi mufasir. Ya, maka di pertemuan ini kita ngambil pertemuan kedua langsung Pak ya, karena tapi kita tulis di sini adalah CPP dari pertemuan pertama itu adalah pertama materinya seperti apa. Jadi kata kuncinya atau kata operasionalnya itu adalah mampu. Ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perkembangan ilmu tafsir. Nah, itu. Kemudian ada pembahasan umum terkait tentang tafsirnya, kemudian pengertian luar lingkupnya, kemudian fungsi ilmu tafsirnya dan lain sebagainya, sehingga nanti ini bagaimana menyelesaikannya. Kalau tadi ada metode, kalau nggak saya Pak, metode itu ya tentu kita akan mengarahkan mahasiswa kita ini untuk bagaimana dia berdiskusi, bagaimana dia menjawab pertanyaan dari temannya, atau kita membuat satu jenis kelompok kerja. Nah, ini di anunya. Kemudian dan sebagainya. Kemudian yang pertemuan kedua misalnya, kedua itu sama Pak ya, masih berkaitan tentang hal yang dasar. Sama seperti yang di atas. Dia harus mampu dan memahami dan tentu
bukan hanya sekedar memahami, karena kalau sekedar paham itu masih hanya sebatas ya terbatas pada pemahaman saja, tetapi dia juga harus mampu karena ini adalah bukan lagi hal yang berat, dia harus memetakan tuh Pak, memetakan metode cara tafsir Al-Qur'annya seperti apa dan lain sebagainya. Sudah Pak. Nah, Coba seperti Pak itu. ke bawahnya Pak. Ke Sudah habis. bawahnya ada lagi. Sudah habis Oh, Pak. sudah selesai. Ya, itu. Ya. Seperti itu Pak. Nah, ini cukup satu pertemuan saja untuk contoh hari ini ya. Siap. Untuk keseluruhannya nanti saja. Oke Pak, boleh di pertemuan pertama Pak? Siap. Sedikit ditampilkan. Nah, ini ya. Oke. Ya. Ini memang alangkah lebih baiknya Pak. Saya tidak. Mudah-mudahan coretan saya ketahuan Pak ya. Dan ini ada tanda kurung saya Pak, kelihatan semuanya? Ada Pak, ada. Oke. Nah, di sini ini alangkah lebih baiknya ada ini subjudul, kalau mau dikatakan subjudul, seperti halnya pembahasanmu, supaya orang atau siapapun yang membaca RPS Bapak ini itu mengetahui, oh ini tuh apa namanya gitu. Nah, ini tuh sebagai apa namanya ini Pak dalam struktur RPS? Kalau ini sub CPMK. Nah, gitu ya. Nah, itu di apa kan dituliskan. Nah, sama juga dengan ini. Ini apa namanya dalam unsur RPS? Ini bahan kajiannya, Pak? Ya, iya maksud saya ini seperti ini. Oh iya, jadi ada metodenya. Nah, ini dituliskan saja di sini metode misalkan ya. Ya, metode. Nah, ini sub CPMK. Jadi ada sub judulnya seperti halnya ini. Ini juga kan Bapak membuat ini ya, pembahasan umum, ya. Ada pembahasan, ada pertemuan dan sebagainya. Nah, ini dalam kalau lebih bagusnya begitu. Artinya RPS ini juga Bapak Ibu, ini sama seperti guru ketika ngajar di kelas. Jika suatu saat nanti guru berhalangan hadir, atas ada guru yang menggantikan, itu dia sebagai pengganti itu bisa melaksanakan RPS yang sudah didesain oleh guru sebelumnya, termasuk juga dosen. Gitu. Jika nanti Bapak Ibu berhalangan, misalkan, apalagi ada partner dalam belajar, dalam kelas atau ketika mengajar. Nah, partner yang kita ini itu dia mampu mengerjakan apa yang sudah didesain dalam bentuk RPS. Nah, oleh karena itu mungkin Bapak yang menyusun RPS ini tahu bahwa ini namanya sub CPNK gitu ya. Ini namanya metode, mungkin saja tahu. Tapi orang lain bisa jadi hanya menebak-nebak saja, bisa jadi. Walaupun ini penjelasan secara umum. Tapi alangkah lebih baiknya karena ini juga ada subjudulnya. Nah kan itu ya, ini juga sama, maka alangkah lebih baiknya ini juga nah jadi ke atas. Yang pertemuan pertama aja dulu barusan. Nah itu ya, jadi ada itu. Itu Pak ya. Siap, Pak. Dia hanya masukan saja. Siap. Terus yang keduanya, ini kan unsur, kalau kita lihat cek unsur-unsur, yang poin F itu ada waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tahap pembelajaran. Oke ya. Ada waktu. Jadi ada alokasi waktu, Pak. Makanya coba ditampilkan yang bagusan, Pak. Ini. Yang bagusan, Pak. Ya, Pak, ini ada gangguan. Oh, ada gangguan. Siapa? Bentar. Pertemuan pertama saja. Nah, pertemuan selanjutnya kan bisa mengikuti. Saya hanya menyesuaikan dengan unsur yang ada dalam Permendikbud itu saja. Yang ini, Pak? Nah, belum tampil. Kenapa begini? Nah, yang lain bisa sambil mengerjakan boleh. Ya. Kita sambil mengerjakan, sambil ngopi kan gitu ya. Sambil ditemani sama apa gitu. Ya silakan saja sambil ini pakai earphone gitu ya, sambil mendengarkan sambil mengerjakan. Headset di pinggir kanan kirinya kopi gitu ya. Gini.
sudah ada tugasnya sih nanti saya koreksinya di tugasnya sebetulnya. Di catatannya ada di sana. Karena ini kan tugasnya belum ini. Ini kenapa ini? Mending close dulu aja Pak. Tampilkan dulu itunya, filenya. Seperti yang tadi. Ini kayaknya berat kalau langsung di slideshow atau share screen kalau belum dibuka filenya. Udah pakai PDF sih tadi. Ya. PDF PPT lagi ya, pasti besar. Dah, Pak. Udah kelihatan, Pak? Nah ini, ya oke, ini sudah kelihatan. Nah ini yang kalau saya merujuk pada unsur-unsur RPS yang ada di Permendikbud itu Pak, ada poin poin F, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. Nah, artinya kita implementasikan, kita tafsirkan lah ya. Kita tafsirkan karena ini belum tafsir. Kita tafsirkan bahwa kalau di Bapak Ibu pernah melihat di RPP ya. Kalau di RPP itu kan ada 3 tahapan pelaksanaan pembelajaran. Sama juga di RPS juga. Itu ada pendahuluan ya, tahap pendahuluan atau kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, kalau alokasi waktu dalam setiap pertemuan ini berapa jam, Pak? Atau ini berapa SKS, Pak? Ini 2 SKS, Pak. 2 SKS. Nah, untuk mensistematiskan bahwa pengetahuan ini bisa selesai selama 2 SKS, maka bisa jadi di sini Bapak mengalokasikan untuk pembahasan umum menggunakan metode apa misalkan. Mau apa Pak metodenya kira-kira menurut Bapak yang sudah Bapak rancang? Kalau ini metodenya diskusi, Pak. Oke, diskusi. Misalkan ini diskusi ya, diskusi. Itu dirancang mau berapa menit, Pak? Karena harus ada waktu yang disediakan untuk mencapai poin F itu. Apakah 50 menit misalkan? Kan gitu ya. Nah, 50 menit. Misalkan ini Pak ya. Ya, siap. Nah, nanti untuk poin B-nya, untuk sub yang poin B, itu mau menggunakan metode apa? Karena di sini metodenya ada 3. Kerja kelompok misalkan Ya, ya, kerja Pak. kelompok, Pak. Nah, misalkan saja ini kerja kelompok. Kira-kira sampai dia tuntas dalam kerja kelompok itu untuk mempresentasikan hasil kerjanya, itu mau berapa menit? Atau hanya sekedar menghasilkan produk saja, tidak dipresentasikan. Nah, itu juga harus menjadi bahan pikiran. Karena waktunya sisanya 50 menit, nah dalam waktu 50 menit ini, apakah mahasiswa bisa mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya, atau hanya sekedar menyelesaikan tugas-tugasnya saja, tidak bisa dipresentasikan. Nah itu juga harus jadi pertimbangan, karena sisanya hanya 50 menit. Nah itu yang dimaksud dengan poin F, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. Jadi kita mendesain waktunya. Sehingga kalau sudah selesai 50 menit ya sudah, berarti kita harus masuk ke tahap berikutnya. Nah itu yang dimaksud dengan poin F gitu. Jadi mohon maaf nanti bisa ditambahkan di sini. Jadi waktu yang disediakan untuk menyelesaikan tahap ini silakan beberapa menit dan sebagainya. Siap, Pak, siap. Oke, terus nanti poin G-nya ya, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester. Nah ini Pak nanti tahap terakhir, poin G, poin H itu nanti di akhir. Jadi pengalaman akhirnya dia harus apa, mengerjakan apa gitu. Ya, itu mah produk akhir. Nah paling tidak untuk poin D, E, dan F itu harus nampak pada setiap pertemuan. Siapa Pak? Saya sebentar lagi PKDP dulu Pak. Nah begitu ya. Jadi untuk poin
berdampak pada tiap, makanya di sana istilahnya tiap tahap pembelajaran. Jadi ada bahasa tiap pembelajaran. Oke, siap. Begitu Pak, kira-kira Bapak. Itu komentar dari saya, silakan Bapak Ibu komentar. Siap, terima kasih Pak. Mangga Nusanes bisa saya masukkan. Kayaknya Ustadz Fahmi nih. Bagus. Umi mana Umi? Pak Budi, Ya siap. sedikit aja Pak, mau menanyakan ini terkait tentang yang di dalam kurung C2 dan A1 itu perlu dituliskan atau opsional ya Pak? Karena kemarin pas contoh dari saya agak Bu lupa Yeti. waktu pelatihan ya, dia katanya nggak coba-coba juga nggak apa-apa gitu. Gimana Pak? Ya ini kan sekedar aja Pak, contoh saja. Kalau jadi opsional aja Pak ya? Opsional aja, karena supaya lebih mudah. Karena kemarin itu kan ada yang dibagi itu kan ada SKL dan CPL S1 itu kan. Nah, jadi mungkin saya masukin seperti itu. Tapi kalau nggak ditulis juga sebenarnya nggak jadi masalah sih. Bapak, betul. Oke, makasih Pak Budi. Sifatnya apa? Supaya papannya banyak. Iya. Iya, oke. Kayaknya Umi nih. Umi Pak Jagat ya, Pak Jagat. Masih mute Pak. Belum selesai sedang keseluruhan Ya kan tugasnya kemarin itu kan begitu kata Pak ini yang kemarin. Jadi makanya sistemnya kayak gini. Kalau misalnya sistemnya RPS ya mungkin kita langsung aja ke RPS gitu, biar mungkin yang besok mungkin sekalian aja ustadz-ustadz yang ada di sini bisa presentasi RPS-nya biar kita sama-sama diskusikan ya. Kalau formatnya yang kemarin dikasih waktu PKTP yang format Win SGD nggak apa-apa ya, nggak ada format baku ya? Ya sebenarnya template itu udah ada template bakunya Pak, cuma pasti cakupannya begitu aja. Cuman kalau yang di Win Bandung kan itu lengkap gitu ya, bisa dipakai juga Pak. Cuman pakai penyebaran anunya saja, mungkin penyesuaian saja. Kalau kita pakai yang kemarin juga bagus. Mungkin besok kalau misalnya besok ada yang presentasi terkait itu, mungkin kita bisa diskusikan di sana biar kita sama-sama paham gitu. Ya. Siap. Oke Bapak Ibu, apa kira-kira permasalahannya? Maaf, barusan saya tidak fokus. Ya tadi dari Ustadz Fikri itu nanyain terkait tentang penulisan C2 sama A1. Kalau ini kan sifatnya bisa ditulis bisa enggak Pak. Oh iya. Itu mah coding aja ya. Ya coding supaya bisa, supaya ya nanti biar yang di SKL-nya itu
sama yang dibagikan itu ada kelihatan gitu. Ya ini coding aja Pak, coding untuk mengarahkan pada capaian kognitif sama 4 poin tadi Pak. 4 poin. kalaupun tidak dikodingkan juga, kalau sudah kita sudah tahu ya nggak masalah sih. Ya ada lagi. Dan satu tadi Pak, kemarin kan kita dapat format yang dari Win Bandung gitu Pak. Yang apa dari fasilitas dari pemateri kemarin itu ya terkait apakah template-nya itu harus sama atau enggak gitu Pak gitu. Disamakan. Ya samakan. Ya saya dapat instruksi dari ketua LPM dan sekretaris LPM ya. Nggak usah sama. Silakan formatnya menyesuaikan dengan instansi Bapak Ibu. Siap. Supaya nanti hasilnya itu memang bisa dipakai dan diserahkan ke lembaga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan format kami, mending kalau sama. Kalau berbeda kan berarti nanti double pekerjaan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai begitu. Ya, siap. Jadi saya diberi arahannya begitu, Bapak Ibu. Makanya saya tidak mengomentari tentang template ini, template Pak Budi ini. Gitu. Tidak, saya tidak mengomentari template ini. Yang saya komentari hanya unsur-unsur yang harus ada dalam setiap pertemuan. Gitu. Mau polanya seperti ini mangga, mau polanya seperti tabel gitu ya. Ya itu mas terserah, silahkan saja. Cuma teknis. Ini juga banyak kekurangannya cantuman nama dan timingnya gitu ya. Siap Pak. Satu lagi Pak mungkin karena ini adalah tahap pelatihan Pak ya dan sekaligus kita sharing gitu supaya lebih ini ya mungkin yang nanti presentasi setelah saya ini mungkin langsung aja misalnya mata kuliah apa yang dipegang biar dipresentasikan biar nanti sama-sama itu kita belajarnya Pak. Soalnya di sini ada kekurangannya, ada catatannya gitu Pak. Sehingga hasilnya nanti itu ya selesai seperti itu. Jadi nanti formatnya format RPS saja Pak ya. Iya, format RPS. Siap. Ya. Nanti kita komentarinya kan. Makanya di sekarang hanya mengerjakan saja. Nanti kan Bapak Ibu mungkin nanti dikasih link ya untuk mengumpulkan tugas RPS misalnya. Nah, nanti tugas-tugas Bapak Ibu itu saya baca, saya analisis, saya koreksi lah kira-kira begitu. Bahasanya lain koreksi, baca lah gitu. Kalau ada catatan kecil ya nanti saya beri catatan kecil di sana. Pas waktu atau ketika waktu review nanti barulah kita munculkan gitu. Bapak Ibu menjelaskan seperti Pak Budi barusan, menjelaskan, menyampaikan, nanti kita review bareng-bareng. Itu hari apa atau tanggal berapa ya saya lupa lagi. Ada timeline, ada timingnya gitu ya. Ada besok ya Pak. Briefing Pak. Oh reviewnya itu reviewnya masih lama tanggal 25 ya. Review tanggal 21 September. Tapi ini praktik ya. Tanggal 25 kalau di jadwal ya. Kalau yang dibagikan kemarin itu reviewnya itu, tapi ini video Pak. Jangan yang video. Yang perancangan. Briefing RPS. Nah itu pokoknya briefing itu ketika kita akan mencoba untuk tanggal 25 September. Ya, itu ya, akan benar, Pak. mengoreksi saja. Ya siap. Hanya mengoreksi tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Jadi sebetulnya nanti kalau lihat di jadwal, saya juga lihat di jadwal. Briefing ini masih ada satu pertemuan lagi. Jadi makanya kita targetan saja sekarang. Misalkan sekarang harus sudah selesai pada setiap pertemuan. Diselesaikan sekarang setiap pertemuan. Kalau Pak Budi ini baru selesai 2 pertemuan, maka pertemuan ketiga sampai ke 14 itu enak harus diselesaikan. Siap Pak, siap.
Nah, nanti briefing berikutnya kita targetan untuk membuat menyusun eh, poin G, poin H, sama poin I. Jadi supaya ada acuan yang harus kita selesaikan, ada targetan yang harus kita selesaikan dalam setiap briefing. Oke ya. Nah kalau gitu silahkan Bapak Ibu mengerjakan untuk setiap pertemuan harus seperti apa dan bagaimana. Untuk poin selanjutnya nanti ada briefing berikutnya. Gitu ya. Jadi sekarang kita buat yang ini ya, target pertemuan sampai 14-nya gitu ya. Betul. Kalau bentuknya itu fleksibel kan ya? Saya kebetulan pakainya tabel nih Pak. Ya nggak apa-apa, kalau template bebas Bapak Ibu. Bebas ya? Enggak, silakan. Tapi memenuhi tadi sub CPMK, kemudian waktu, bentuk metode begitu ya Pak ya? Betul. Ya. Oke, boleh silakan sambil bekerja. Mungkin bisa berbentuk tabel begini kan gitu. Nah, nanti yang menjadi tugasnya adalah tabel begini. Oh, ini kalau sudah selesai ya bagus lah, berarti tapi karena memang waktunya untuk briefing ini mau tidak mau kita harus selesaikan juga sampai jam 11 gitu, sampai selesai ya. Kayaknya sambil saja Bapak Ibu, saya juga sewaktu-waktu akan stop video gitu, dan mute ya gitu. Mute apa? Ini mute gitu. Mute. Kemarin itu Apa itu? beda Pak ya, maaf Pak. Kemarin itu merupakan beda, memang menggunakan PowerPoint hanya menyampaikan CPL aja. Apa namanya, asumsi kita ya tidak sampai pemahaman metode, Ya. sampai waktu gitu kan. Itu kemarin itu memang secara spesifik motor kami yang ada di Kawasan Jalan Satu ini memang tadi kita dialihkan ke kelompok yang lain gitu Pak. Ya, oke. Mudah-mudahan saya terus-menerus di kelas ini ya 3.1. Harus Pak. Makanya ya tahu, saya juga bingung kemarin di 5.1. Kemarin itu sebenarnya Bapak sempat masuk ke room kita, cuman tiba-tiba keluar gitu kan. Nah, akhirnya kita dilempar ke kelompok 4.1 gitu kan. Ada juga yang dilempar ke 4.6, 4.5 gitu kan. Nah, sehingga hari ini kita ketemu Bapak gitu. Jadi makanya tadi itu sempat ketika Bapak mengarahkan kita untuk menjadikan RPS, sempat terkejut juga gitu kan. Karena yang kemarin itu kita buat sistemnya mengisi pom-pom yang ada. Akhirnya saya buat bentuknya kayak PPT tadi. Nah, pada prinsipnya sebenarnya kalau memang Bapak sudah mengarahkan kita nanti ke depan kita akan bersama Bapak, itu ya nggak apa-apa sih Pak, tinggal kita tunjukkan RPS ini Pak, RPS kita bagaimana, minta dikoreksi gitu Pak, itu. Iya. Ya. Nanti koreksinya sebetulnya pas briefing. Oh gitu, siap Pak. Pas review. Nah, kegiatan briefing ini adalah kegiatan Bapak Ibu sambil bekerja, ketika dalam mengerjakan poin tertentu ada yang ingin ditanyakan, baru ditanyakan gitu. Oh gitu, siap Pak, siap. Karena briefingnya itu ada 3 pertemuan, maka kita berikan target gitu pada setiap pertemuan. Oke lah, kemarin kita tidak ada target. Nah, target sekarang adalah, saya anggap Bapak Ibu CPL, CPMK dan sebagainya itu sudah selesai. Nah, target yang kedua sekarang Bapak Ibu coba selesaikan pada setiap pertemuan. Nanti briefing yang ketiga baru menyelesaikan poin H
supaya nanti di akhir itu selesai. Setelah selesai briefing, selesai tugas. Nah, supaya tidak bekerja 2 kali, jangan ada PPT atau apa, sudah aja sesuai template LPS Bapak Ibu. Capek 2 kali nanti harus menggunakan ke PPT, harus menggunakan ini. Bin ribet. Nah, saya paling tidak mau yang begitu-begitu, yang ribet-ribet dan begitu. Sama Pak. Izin bertanya, Pak Hamzah boleh? Boleh Pak Mami? Terima kasih ya. Jadi memang tadi saya memperkuat yang disampaikan Mas Budi ya. Kemarin tuh kita akhirnya membahas mengenai profil lulusan ya gitu ya Pak Budi ya. Iya. Profil lulusan baru kemudian dihubungkan dengan CPL. Nah yang muncul pertanyaan tuh begini Pak. Saya sebetulnya sama dengan Pak Hamzah ya. Saya mengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam. Cuman memang prodinya itu prodi MPI. Oh iya. Kan ada memang di prodi MPI itu ada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Nah pertanyaan saya tuh profil lulusan itu kita menggunakannya profil lulusan MPI sesuai prodinya atau profil lulusan sejarah peradaban Islam? Karena kalau saya lihat ini beda ini kalau yang di itu ya di SNDIK itu. Mohon arahannya Pak Hamzah. Bapak Ibu fotonya sekedap. Iya, ayah dundungan. Siap. Oke, nah Bapak Ibu, nah ini resikonya kalau memegang mata kuliah MKDU itu begitu. Saya juga terasa sama saya Pak Fahmi. Ketika saya mengajar di MPI, karena saya PAI sebetulnya. Ketika saya mengajar di MPI, maka profil lulusannya itu dan termasuk di dalamnya bisa jadi CPMK dan sebagainya, itu harus merujuk pada ya, lulusan profil prodi itu. Ya syukur-syukur sih sama karena ini MKDU ya. Makanya kita makanya kita selalu ketika membuat profil itu selalu ada rujukan yang dikeluarkan oleh fakultas berkenaan dengan profil-profil yang MKDU Pak. Jangan ada itu ya. Biasanya industri, jangan pakai si ya. Prodi itu dia selalu mencari informasi berkenaan dengan mata kuliah yang umum tadi, ya termasuk SPI. Jadi bisa jadi di kami SPI itu antara di PAI, MPI, PPA dan sebagainya yang ada lingkup di Fakultas Tarbiyah itu sama. Karena kita menyesuaikan. Karena kita sebelum membuat profil itu dosen-dosen yang serumpun itu berkumpul, dosen-dosen pemegang SPI itu kita merumuskan capaian pembelajaran CPMK sehingga seluruh dosen ngajar di prodi apapun di Fakultas Tarbiyah itu sama. Yang ngajarnya siapapun juga sama. Ya, termasuk di dalamnya materi juga sama. Ya kalau rujukan ya ditambah mangga. Kalau materi mau di sedikit-sedikit dirubah mangga. Tapi paling tidak capaiannya sama. Nah makanya nanti memang tantangannya begitu Pak. Kalau yang umum itu, kalau yang MKDU itu begitu. Makanya nanti Pak Fahmi kalau ada dosen lain yang memegang dan mengajar mata kuliah ini, mata kuliah SPI misalkan, ya baiknya rembuk dulu Pak, supaya ada kesamaan persepsi gitu. Kesamaan persepsi. Jadi ketika ngajar dimanapun, di prodi apapun, itu sama satu gitu. Itu sama. Paling nanti kita akan hanya mengaitkan atau menghubungkannya sedikit-sedikit saja ya. Misalkan di MPI, saya selalu peradabannya selalu memunculkan tentang manajerialnya, baik di sistem pemerintahannya maupun di strategi-strategi lainnya. Nah, paling gitu penekanannya. Kalau di PAI, saya lebih menekankan ke kontennya, sebab dia nanti suatu saat akan mengajar tentang SPI ini ke sekolah. Gitu. Makanya pemuatan di konten saya kalau di PAI. Kalau di prodi lain ya itu mah, karena saya juga paham. Misalkan saya ngajar di PPI, di matematik, itu mah hanya pengetahuan umum saja. Targetannya tidak terlalu dalam. Gitu.
Nah, paling begitu Pak. Tapi secara umum lulus profilnya sama. Tapi hanya penguatan tertentu sesuai dengan prodi saja. Itu mah ketika pembelajaran saja sih. Paling itu pengalaman saya. Nanti di pengorganisasian, maksud saya titik tekannya itu di bagian ini ya Pak ya, berarti pengorganisasian pembelajaran itu ya. Yang pertemuan justru di situ kita mainin ya Pak ya. Ya, betul. Jadi ketika Bapak membahas tentang dakwah Rasulullah, maka yang ditekankan ya bagaimana Rasul memanage orang Quraisy kan gitu. Supaya tidak terlalu brutal kan begitu. Nah, ini kan hanya mengaitkan dalam konteks itu saja sebetulnya. Iya, siap. Tentu Pak. Oke, itu paling. Yang lain boleh? Ini Pak, tadi terkait dengan Mas Wahdi tadi, ini kasusnya juga hampir sama Pak. Cuman kan kita jauh banget nih, misalkan di prodi pengembangan masyarakat Islam. Nah, CPL-nya ini, CP-nya ini kita tetap mengikuti prodi pengembangan PNI-nya ya, atau ikut KKNI yang berjarak dengan Islam Pak. Jadi ya, makanya Pak harusnya memang Bapak Ibu, karena mungkin di kemarin ya, saya potong maaf Pak Ebin, harusnya sudah selesai dulu profil lulusannya. Karena itu yang menjadi pedoman untuk menurunkan pada profil mata kuliah. Kalau belum selesai, anggaplah sudah selesai. Selesai. Kalau belum selesai, repot. Ya kan, terkait dengan CPL ini kan ada sifat pengetahuan berkelanjutan khusus nih. Nah, kita mengikuti KKNI-nya, mengikuti yang mana yang prodi yang kita saat ini digeluti, yaitu misalkan pengembangan masyarakat Islam, atau mengikuti KKNI yang sesuai dengan mata kuliah yaitu SPI gitu. Ya, makanya tadi sama persis dengan apa yang saya sampaikan ke Pak Fahmi Pak. Memang untuk MKDU Pak ya sama SPI. Ya MKD itu makanya strateginya yang saya sampaikan barusan Pak. Mau tidak mau harus rembuk Pak, supaya kita tidak menyusun RPS yang berbeda pada setiap prodi yang akan kita ajar. Penting kalau dosennya satu bisa jadi CPL-nya sama gitu ya. Kalau dosennya satu. Kalau setiap prodi punya dosen, lantas satu saat nanti kita mengajar di prodi yang berbeda, nah itu makanya di kami ini ada rumpun-rumpun mata kuliah yang berembuk untuk menyelesaikan capaian lulusan mata kuliah itu, CPMK itu Pak. CPMK sehingga nanti ngajar dimanapun akan menyodorkan CPMK itu pada profil lulusan di prodi itu gitu Pak. Gitu. Lumayan menguras dulu ya. Ya, karena resikonya begitu Pak. Yang namanya juga pemula Pak begitu ya. Jadi memang harus menyelesaikan dulu itu dulu. Karena logikanya kita harus mengikuti alur strukturnya ya. Alur strukturnya kita harus mengikuti capaian lulusan pada prodi itu. Logikanya. Makanya cara mensiasatinya itu setiap dosen-dosen, kalau di kami itu dosen SKSP itu 1, 2, 3, ada 5 Pak. Ada yang senior 2 orang, saya middle-nya gitu, ada yang junior gitu. Junior 2 orang gitu. Jadi ada 5 orang. Kita atau dengan cara saling berbagi saja. Berbagi share dokumen gitu. Nanti dikomentari oleh kelima dosen tersebut. Nah, kelima itu kan mengajar di home base yang berbeda Pak. Ada home base MPI, ada home base PGMI, PAI, saya PAI gitu. Nah, nanti mereka menyodorkan untuk memasukkan CPMK ini pada profil yang dibuat oleh prodi masing-masing. Sehingga kita tidak menyusun 2 kali Pak. Misalkan saya ngajar di MPI, sama LPS-nya begitu, hanya bedanya apa? Nah tadi dalam setiap pembelajaran saya hanya mengaitkan saja sedikit-sedikit.
titik menekankan pada proses manajemennya gitu. dosen. Strategi dakwah Rasulullah itu tidak jauh, tidak terlepas dari bagaimana Rasul memanage masyarakat Quraisy, kan gitu, memanage para sahabat supaya kan dulu kan sebelum masuk Islam bagaimana sangarnya Umar kan begitu. Justru oleh Rasulullah dimanage dengan baik. Nah, hanya begitu saja, hanya mengaitkan saja. Sebab secara keseluruhan CP-nya, capaian lulusannya sama. Sedikit-sedikit. Distingsinya apa? Kalau begitunya, itu distingsinya pada setiap pertemuan, penguatan pada setiap pertemuan. Gitu, Pak. Nah, kalau tidak begitu, berarti harus menyesuaikan. Itu resiko ya, bukan resiko ya, tantangan lah bagi saya, tantangan. Kalau Pak Arifin, ada berapa dosen yang mengajar dengan rumpun yang sama, Pak? Kebetulan saya sendiri Pak ini. Ya kalau sendiri kan enak, berarti kan RPS itu tinggal diajukan saja ke ketua prodi misalkan, Pak ini RPS-nya, makanya tolong masukkan di profil lulusannya ini, ya ini itu enak Pak, tinggal bilang begitu. Nah, apa nanti nanti ditanya kata ketua prodi, apa kaitannya dengan usahakan ke HES ya, apa kehesannya ya, Bapak nanti tinggal berargumentasi saja gitu. Saya juga kurang paham karena saya belum pernah ngajar di HES Pak, jadi saya tidak terbayang lingkup HES itu apa saja gitu, karena saya ngajar di prodi di Fakultas Tarbiyah gitu. Lingkupnya tentang pendidikan, jadi sudah terbayang ketika ngajar di matematik penekanannya nanti saya harus kemana nih kan? Makanya penekanannya ke peradabannya. Jadi kalau di sains itu saya ngajar di prodi eksak gitu ya, prodi eksak, maka ke peradabannya, kalau sejarah peradaban Islam itu gitu. Paling saya penekannya di sana Pak. Jadi setiap prodi mengajar yang sama, CPL yang sama gitu ya, CPK yang sama, tapi dalam penekanan pada pertemuan-pertemuan itulah yang membedakan. Gitu paling Pak. Siap dicoba Pak. Memang harus dicoba. Kalau satu orang mah enak Pak, Bapak tinggal nyusun, nanti tinggal serahkan ke ketua prodi untuk dimasukkan ke profil lulusan yang ada di prodi itu. Nah, paling hanya mengaitkan sedikit saja berkenaan dengan prodinya. Oke, makasih Pak. Oke, maka yang lain boleh berkomen. Sambil jalan. Semangat. Semangat pagi. Bu Dokter Dina mana ini? Iya, Bu Dokter mana ya? Bu Dokter nih. Ya, Bapak Ibu silakan sambil bekerja, sambil saya mendampingi di kejauhan, monitoring di kejauhan. Siap Pak.
Rangkun adikku kuliah lain nih. Tambah arak dosen. Hmm. Iya. Ya telang batur-batur kan. Ndak sepi ya. Ngeni yo. Ruben aja suruh itu pina seke-seke. Ruben kan yang ngeras doang. Iya. Nggak ngeraus bapak nih. Kejeng ngeraus. CVL. Lumayan 2 jam adek. Iya, ini kan untuk anak doang. Istilahnya. Iya.